Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Muhyiddin Farhan, yang kedua ada Nur Alfi Sobrina, yang ketiga ada Nur Aziza Tunisa, dan yang keempat ada Rofiatul Khotimah. Nah, di sini kita akan membahas tentang toxic masculinity nih teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya toxic masculinity itu? Yang pertama kita harus tahu nih arti dari toxic, yaitu toxic yang berarti racun. Dapat diperhatikan bahwa istilah beracun tidak diterapkan dalam ilmu sosial untuk kategori umum lainnya dan berpotensi diskriminatif jika diterapkan pada wanita, anak-anak, orang tua, dan orang-orang lainnya. Dalam konteks toxic digunakan untuk menggambarkan serangkaian karakteristik yang dapat memiliki efek negatif pada seseorang atau sekelompok orang. Misalnya seperti toxic relationship, yaitu terlibat dalam berbagai pelecehan emosional, seksual, keuangan, dan fisik yang dapat menyebabkan beberapa hasil negatif yang berbahaya bagi seseorang yang mengalaminya. Selanjutnya yaitu masculinity, yaitu didefinisikan sebagai laki-laki. Secara umumnya yang dimaksud dari maskulin yaitu memiliki sifat-sifat kejantanan, baik dari kepribadian, perilaku, pekerjaan, benda, atau lainnya. Contohnya seperti agresif, dominan, tanpa emosi, balap motor, naik motor besar, tinju, buruh bangunan, dan supir truk adalah hal-hal yang dianggap dengan maskulin. Kita balik ke topik utamanya nih teman-teman, yaitu toxic masculinity, yaitu pada umumnya adalah racun ketika membahayakan kesehatan mental seseorang atau merugikan seseorang di sekitar mereka. Bagaimana laki-laki dibangun untuk berperilaku dengan cara yang dapat diterima secara sosial dalam kaitannya dengan stereotip tradisional laki-laki, termasuk penekanan emosional, dominasi, kebencian terhadap perempuan, dan jumlah homofobia. Ciri atau gejala toxic masculinity. Yang pertama, melakukan tindak kekerasan pada orang lain. Yang kedua, menunjukkan dominasi dan kekuasaan terhadap orang lain. Yang ketiga, pantang mengerjakan pekerjaan yang identik dengan wanita. Yang keempat, malu menunjukkan emosi. Dan yang kelima, sering mengejek teman laki-laki yang menurutnya tidak maskulin, seperti berpakaian rapi dan cengeng. Toxic masculinity dapat memunculkan pemikiran yang negatif. Hal tersebut dapat memberikan dampak pada cara pandang laki-laki terhadap diri mereka sendiri atau laki-laki lain. Karena pada dasarnya laki-laki biasa menyimpan perasaan mereka sendiri sampai akhirnya menumpuk dan tidak selesai. Toxic masculinity juga dapat memberikan dampak yang buruk terhadap kesehatan mental laki-laki karena mereka dituntut untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, dan apabila ekspektasi atau harapan-harapan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka masyarakat akan mengatakan bahwa mereka bukan laki-laki sejati dan akan banyak korban bullying yang berhubungan dengan toxic masculinity. Adapun hal lain, ketika seorang laki-laki tidak boleh menangis, yang mana ketika menangis dianggap bukan laki-laki sejati. Dalam hal ini menunjukkan bahwasannya menangis adalah hal yang terlarang dan menunjukkan di depannya umum itu dianggap feminim dan hanya wajar dilakukan oleh perempuan. Selanjutnya, cara mencegah toxic masculinity. Sejak kecil, kebanyakan anak laki-laki dididik dan dituntut untuk menjadi sosok yang kuat dan tangguh. Konsep maskulinitas yang keliru ini dapat menjadi salah satu faktor risiko bagi pria untuk melakukan kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, hingga pemerkosaan. Selain itu, pria yang menjunjung toxic masculinity juga bisa merasa terasingkan, terisolasi, dan kesepian serta lebih sulit untuk membangun empati. Pria dewasa yang sudah bertahun-tahun terbiasa memegang teguh sikap toxic masculinity cenderung akan sulit merubah pola pikirnya tersebut. Oleh karena itu, konsep yang salah ini sebaiknya dihindari dan ditanamkan pada laki-laki sejak masa kanak-kanak. Berikut adalah beberapa cara yang bisa diterapkan setiap orang tua untuk menjauhkan anak laki-lakinya dari pola pikir toxic masculinity.
Yang pertama, ajarkan anak untuk bisa mengekspresikan diri. Yang kedua, tumbuhkan rasa empati. Dengan memiliki empati, anak akan bisa memahami perasaan dirinya sendiri dan orang lain serta dapat mengontrol emosinya dengan baik. Yang ketiga, hindari perkataan yang merendahkan perempuan. Dan yang keempat, awasi media hiburan anak. Apabila tontonan atau hiburan anak menunjukkan adanya konsep maskulinitas yang salah, berikanlah pemahaman bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang patut untuk dicontoh. Sekian dari kami kelompok 11. Mohon maaf apabila ada salah informasi yang telah kami sampaikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.